Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut beberapa mu'alaf cerdas yang balas komen netizen Oten yang gak ada angin, gak ada hujan, tapi kejadian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Quran Surah Al-Ahqaf ayat 9 itu yang kumaksud itu, dan surat Maryam ayat 70 sampai 71 701. Thank you dengan komentarnya. Ada beberapa kali dirimu meminta supaya kita membahas soal ayat ini, ya kan? Cuman kau selalu salah dalam menulis Quran surahnya. Gak ada surah itu, ku bilang, ya kan? Kau perbaiki beberapa kali, dan finally hari ini kau perbaiki, masih salah cinta. Al-Ahqaf pakai F, ya. Tapi nggak apa-apa, namanya belajar, ya kan? Sama-sama belajar. Nah, kita ini orang yang masih mau belajar berarti masih ingin pintar. Ini nggak mau belajar tapi sok pintar, bahaya, ya kan? Bahaya tak? Bahaya. Jadi seperti selalu ku bilang, kalau kita ingin tahu informasi yang jelas dari suatu kitab, janganlah kita pernah membaca cuma satu ayat aja, bisa salah paham, ya kan? Kita baca ayat sebelumnya, ayat sesudahnya. Kalau di ayat pertama kita baca sampai ke bawah, masuk, ya kan? Kita mulai lah, ya. Ini tentang ayat 9 ini, kita screenshot lah supaya bisa kita baca sama-sama. Nah, itu, ya kan, aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul, dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan terhadapmu. Aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku hanyalah pemberi peringatan yang menjelaskan. Oke, jadi kan aku bukan mengajari, ya, bukan menggurui. Kita share, kau tanya aku jawab, ya kan? Ini kan firman Allah kepada Nabi Muhammad ketika orang-orang meragukan ataupun menyaksikan kenabian atau kerasulan beliau, jawab seperti ini, gitu dibilang sama Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan Jibril. Aku ini bukan rasul yang pertama, woi, sudah banyak rasul-rasul sebelum aku, gitulah, ya kan, dengan bahasa aku ini kujelaskan, ya kan. Dan rasul-rasul sebelum beliau pun tidak semua orang menerimanya, ya kan, dan Allah menyuruhnya supaya jujur dan apa adanya. Aku tidak tahu apa yang akan diperbuatnya kepada diriku dan dirimu, teman-teman, karena para nabi itu juga manusia. Tidak ada satu orang pun yang tahu rancangan pemikiran Allah, hanya satu-satunya Allah yang tahu apa yang akan terjadi hari esok, itu, ya kan. Apa bedanya sih dengan Yohanes 5 ayat 30 bahwa aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri? Ada kata Yesus kan sebagai nabi di situ yang berbicara. Begitu juga nabi-nabi sebelumnya. Masuk, Kak? Masuk, ya kan? Sekarang kita ke surah Maryam ayat 70-71 itu. Screenshot ayat 71 aja, karena tahu aku itu tembakanmu. Dan tidak ada seorang pun darimu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Oke, jadi kita bahas surah Maryam ini, ya kan? Ini nih nomor 19 dari 114 surah di Quran itu. Ada 98 ayat cinta. Seperti sebelumnya aku bilang, kalau kita ingin tahu apa yang ingin disampaikan 70-71, baca sebelum dan sesudahnya, gitu loh. Aku kasih kisi-kisi sedikit, ya. Mantap, menambah wawasan buat kita, ya kan. Itu di ayat pertama sampai ayat 15 itu tentang Nabi Zakaria yang finally diberikan Nabi Yahya, dikaruniakan Nabi Yahya kepada beliau, itu kan kerinduan hatinya ingin punya seorang anak, gitu loh. Kemudian ayat selanjutnya ayat 16 sampai sekian itu Jibril mendatangi Maryam dan diberikanlah nanti kepadanya seorang anak tanpa hubungan biologis, dinamakan Nabi Isa, kan gitu. Ayat-ayat selanjutnya itu tentang bagaimana gambaran surga bagi orang-orang yang soleh, orang-orang yang mengikuti jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu dia. Kemudian ayat selanjutnya ada lagi tentang Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Idris, gitu. Nah, di ayat 66 sampai 95 itu tentang orang-orang kafir. So, 70-71 itu di rentang 66 sampai 95, kan cinta. Jadi orang yang tidak luput dari mendatangi neraka ini adalah orang-orang kafir. Siapa itu orang-orang kafir? Orang-orang yang menutup diri dari jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang tidak mempercayainya, orang yang tidak mau mengikuti perintahnya dan tidak mau menjauhi larangannya. Itu dia orang kafir, cinta. Jangan salah sangka. Kalian pikir banyak kali kuliah di PT-PT orang, oh, dikiranya orang Islam ini yang mendatangi neraka itu. Begitu, cinta. Jangan salah paham, baca ayat sebelumnya sudah. Orang kafir, ya. Oke, masuk. Thank you. Kali ini saya coba untuk menjawab komentar si begu yang di atas, ya.
Allah mengutus para nabi dan rasul dan memberikan kitab suci kepada para nabi dan rasul selain untuk mentauhidkan Allah, juga untuk menyampaikan harus bagaimana kita beribadah kepada Allah dan juga memuji Allah. Karena jika caramu memuji Allah dan juga peribadatanmu berlepas diri dari apa yang tertulis di dalam kitab sucimu dan apa yang disampaikan oleh nabimu, niscaya engkau akan berupaya berimprovisasi dalam beribadah kepada Allah yang dituntun oleh hawa nafsumu. Apakah pantas engkau memuji Allah dengan gerakan begini? Atau begini? Atau begini? Atau begini? Atau begini? Oleh karena itu, belajarlah agar engkau mengetahui bahwasanya nabi-nabi terdahulu dan umat-umat terdahulu tidak pernah melakukan gerakan-gerakan seperti itu saat memuji Tuhannya atau beribadah kepada Tuhannya. Dan ketahuilah, rusaknya suatu agama bahkan tak pantas dikatakan agama di saat dia tidak memiliki hukum fikih. Apa itu hukum fikih? Cari tahu sendiri, agar ada upayamu dan usahamu dalam mendekatkan diri dan mengenal Sang Penciptamu. Biru Bidang, Nafika Yakso, Free Palestine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan nggak dipoligami, Mak. Kalau orang-orang yang berkomentar seperti ini, kayaknya sepengetahuan dia poligami itu adalah hukumnya wajib ya. Makanya kalau orang yang takut poligami itu orang yang masih ilmu agamanya setipis kertas. Kalau aku sendiri nggak takut dipoligami. Kalau aku dipoligami emang kenapa kamu keberatan? Kan aku yang merasakan semua ujian-ujian kalau dipoligami, bukan Anda kan? Gak usah Anda takut, takutkanlah kepada zina nanti suami kita. Itu yang perlu kita takutkan. Jadi kemarin ada tetanggaku menepos umur 52-53, suaminya masih berumur gak jauh-jauh dari dia lah. Kau tahu kan biologis laki-laki itu kan sampai mati pun ada nafsunya. Kemana mau dilampiaskannya? Berbuat zina. Lebih baik poligami daripada zina. Makanya poligami itu bisa dilakukan ketika keadaan darurat. Pembeli,